Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya berharap Anda masih dalam keadaan yang sehat, penuh pengharapan dan sukacita. Bagi Anda yang di rumah saja tetap semangat dan tetap melakukan peraturan pemerintah yang mengharapkan Anda di rumah saja. Informasi pertama yang ingin saya sampaikan, Anda bisa mengembalikan perpuluhan secara online di akun GBI Rock Kupang. Atau Anda bisa mengembalikan perpuluhan secara offline di rumah-rumah yang ditentukan. Bagi Bapak Ibu yang belum berkomitmen di gereja manapun yang mungkin ingin bergabung dengan kami menyambut Anda dan Anda bisa mengisi formulir jemaat. Anda juga dapat di sekretariat dan juga Anda bisa mendengar kami lewat akun YouTube. Dan Bapak Ibu persiapkan hati Anda untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Karena sampai dengan saat ini Tuhan, di tengah wabah, situasi dan kondisi di sekeliling kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami kreativitas. Engkau masih memberikan kami ide yang cemerlang, bahkan hikmat yang luar biasa. Sehingga kami bisa tetap beribadah Bapa. Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib dan istimewa itu, biarlah semua anak-anak-Mu tanpa terkecuali yang mengenal Engkau secara pribadi maupun tidak Tuhan, tetap bisa menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk situasi dan kondisi yang sedang terjadi di bangsa kami, bahkan yang sedang terjadi di seluruh dunia Tuhan. Mari Bapa, wabah yang sedang Engkau izinkan untuk terjadi ini Tuhan, kami pinta hikmat yang datang daripada-Mu untuk kami tetap setia dan taat Tuhan kepada-Mu. Bantu kami Bapa, agar supaya kami semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas wabah ini Bapa. Bantu kami Tuhan untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan kami kepadamu, kualitas hubungan kami kepadamu Tuhan. Jadikanlah kami menjadi manusia-manusia dengan kehidupan kerohanian yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Dan biarlah kami menikmati Engkau Tuhan setiap saat Bapa. Mari Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk pemimpin kami, utamanya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna atas beliau Tuhan. Terima kasih. Kami bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Bapa, untuk para medis pun, semua tanpa terkecuali, mereka Engkau berikan kesehatan, kekuatan, ketegaran Tuhan, ketangguhan yang datang daripada-Mu. Jagai mereka Tuhan Yesus, jagai, berikan kekuatan ekstra yang datang daripada-Mu Bapa. Perlindungan darah Yesus Kristus Tuhan itu nyata dan sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh mereka tanpa terkecuali, yang berjuang bersama-sama Tuhan, yang kontak langsung Tuhan dengan orang-orang yang terkontaminasi pasien-pasien COVID ini Bapa. Perlindungan-Mu yang sempurna kami pinta Bapa, biarlah
sampai dengan selesai wabah ini Tuhan Yesus, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Bahkan ada kesaksian-kesaksian luar biasa yang boleh kami dengar Bapa. Dan terutama dari semuanya itu Bapa, mereka boleh berkumpul kembali tanpa kurang suatu apapun bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Kami pinta Tuhan Yesus, para medis, dokter, perawat Tuhan, peneliti kesehatan Tuhan, jagai, lindungi Bapa, jagai dan lindungi. Kami pun Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, yang mengenal Engkau maupun yang belum Tuhan Yesus, kami pinta perlindungan darah Yesus Kristus Tuhan itu atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami pinta tanda darah Yesus Kristus Tuhan itu ada di dahi kami masing-masing, ada di pintu rumah kami, ada di pintu gerbang kami, sekeliling rumah kami Tuhan. Kemanapun dan dimanapun kami berada Bapa, kami pinta perlindungan-Mu yang sempurna itu Tuhan. Jauhkan Bapa, jauhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami pinta hikmat-Mu itu Tuhan, supaya kami mengerti maksud dan tujuan dari wabah ini Kau izinkan untuk ada. Dan kami boleh lihat, kami boleh alami Tuhan di bangsa kami, di sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini pun kami mau berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Mari Tuhan Yesus, jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Jamah secara khusus Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya dapat tersampaikan sesuai dengan mau-Mu Bapa. Telinga yang mendengar pun Bapa, Engkau yang menjamah Tuhan, sehingga boleh terjadi Tuhan Yesus hal yang luar biasa. Boleh terjadi mujizat Allah, boleh banyak orang yang dipulihkan, boleh banyak orang yang disegarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Bapa, Guru dan sahabat seperti Engkau. Ini doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah survivor, orang-orang yang bertahan. Kita bertahan sampai hari ini, sementara COVID-19 berkeliling, beredar-edar, mencari mangsa. Tapi puji Tuhan, kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan setiap hari kita tahu menghargai nyawa yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya. Kita akan belajar pagi hari ini dengan judul Jemaat Anak-anak Sulung, ya, dari Ibrani 12 ayat 23. Tapi sebelumnya kita akan membaca Yohanes 17. Yohanes 17 ini adalah doanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa. Dan sebuah doa yang didoakan di dalam King James itu diberi konteks ini, diberi judul High Priestly Prayer. Jadi doa Imam Agung ya. Tuhan Yesus berdoa syafaat sebagai Imam Agung, Imam Besar. Dan dilakukan, doa ini dilakukan sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di salah satu ayat dikatakan bahwa Tuhan Yesus meminta untuk dipermuliakan seperti Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa, yaitu di ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, saudara, doa ini dilakukan, saudara perlu ingat bahwa Tuhan Yesus itu punya dua sisi. Dia 100% Allah.
dia juga 100% manusia. Makanya disebutkan kadang dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, kadang dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Nah, pada waktu dia berdoa di ayat 1, dia minta supaya Bapa mempermuliakan dia seperti dia telah mempermuliakan Bapa. Ini adalah Tuhan Yesus minta supaya sisi anak Allahnya, keilahiannya, kealahannya Tuhan Yesus, ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, penyalipan daging, jadi kejadian di atas kayu salib, penyalipan daging, itu Tuhan Yesus sebagai anak manusia, sisi anak manusianya. Dan kejadian penyalipan daging itu ternyata berhubungan positif atau berkorelasi positif dengan dipermuliakannya Yesus sebagai anak Allah. Jadi ketika daging Yesus sebagai anak manusia, daging manusianya disesah, didera, dihancurkan. Bahkan Yesaya berkata wajahnya pun sudah nggak berbentuk, puruk mati kata orang Kupang. Tapi justru di titik terendah itu, dalam kehancuran dagingnya itu, justru di titik itu pula keilahian Yesus sebagai anak Allah dipermuliakan. 2 Korintus 11 ayat 30, ini Rasul Paulus. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Pada saat kita lemah, disitulah sebenarnya kita harus bisa bermegah. Kenapa? Karena di ayat yang ke-9 dari 2 Korintus 12, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi, saudara, waktu Tuhan Yesus berdoa, Bapa, permuliakanlah anakmu, permuliakanlah aku, anakmu, anak Allah, kealahannya Yesus. Itu terjadi pada saat penyalipan. Ya. Jadi, saudara, ketika kita berada pada titik di mana titik terendah, kita sudah tidak mampu, kita benar-benar lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Justru di situ dikatakan bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kuasa Tuhan berbanding terbalik dengan keadaan kehebatan kita. Semakin kita hebat, semakin sedikit kuasa Tuhan bekerja. Tapi semakin kita tidak berdaya, semakin lemah kita, semakin luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Keadaan ini hari-hari ke depan, puji Tuhan, kita sudah mulai bisa beraksi atau keluar dari rumah ya, mulai bekerja. Tetapi saudara, bukan seperti yang lalu-lalu, bukan seperti 3 bulan yang lalu keadaannya. Di luar ini kita tidak tahu siapa yang sedang kena COVID, siapa yang sedang menjadi carrier, kita nggak tahu sama sekali. Sebenarnya paling aman adalah sembunyi di dalam rumah, tetapi life must go on. Kehidupan mesti berjalan terus. Saudara terus tetap harus bekerja, saudara harus tetap ketemu orang, saudara harus tetap pergi ke sekolah, saudara harus tetap pergi kuliah, saudara harus tetap bekerja, saudara harus tetap beraktivitas. Tapi firman Tuhan berkata, ketika engkau berada dalam titik lemah, ini bukan bicara tentang fisik. Ini berbicara tentang bagaimana mental saudara mengerang kepada Tuhan. Tuhan tahu ini titik-titik lemah kita, titik lemah manusia. Manusia itu sangat rentan dengan virus COVID-19. Semua orang tidak ada yang bisa kebal. Tapi ketika kita mengandalkan Dia, maka kuasa Tuhan bekerja. Ya,
dalam keadaan lemah. Atau saudara setelah kejadian 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, saudara kena PHK, saudara tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Semua orang sudah mulai bekerja, semua mulai berangsur-asur mengalami aktivitas, melakukan aktivitas, pekerjaan dan semuanya. Seperti yang kemarin-kemarin. Tapi saudara kena PHK karena perusahaan tempat saudara sudah tidak bisa beroperasi lagi. Ingat firman Tuhan ini. Engkau mau melihat kuasa Tuhan sempurna dalam dirimu. Ini saatnya ketika engkau di titik terendah, ketika engkau lemah dalam keadaan kelemahanmu, mari teriak kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Mari lanjut ya. Tuhan Yesus telah memuliakan Bapa. Sebelum Tuhan Yesus minta dipermuliakan, Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa. Dengan cara apa? Dia menyelesaikan pekerjaan di bumi. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan, bagian yang perlu kita lakukan. Baru setelah itu kita bisa mendapatkan, ya. Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di bumi, lalu kemudian dia minta. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di bumi, itu dalam fase dia memuliakan Bapa. Ayat 4 ya dari Yohanes 17. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi pada saat tubuhnya mulai mengalami kesengsaraan, Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman dan dia adalah anak Allah kembali menyatu dengan Bapa, yaitu kealahannya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 firman itu menjelma menjadi manusia. And Logos became flesh. Dan firman itu menjadi daging. Bukan daging sembarang daging, tapi daging manusia hidup. Dia menjadi manusia. Daging tapi jelmaan firman. Ya. Nah, dia Allah, tapi dagingnya daging manusia. Tapi daging ini bukan sembarang daging. Dia bukan diciptakan dari Adamus. Dia adalah firman yang ada di dalam rahim Maria, bertumbuh dalam rahim manusia biasa. Tapi dia adalah Logos, dia adalah firman Allah. Tubuhnya sengsara, dagingnya sengsara, sampai habis darahnya, disalibkan sampai mati, dagingnya sampai mati, berpotensi pembusukan. Tetapi kealahannya dipermuliakan, karena menyatu kembali dengan Bapa. Rohnya kembali. Dia yang adalah Sang Firman, dia yang adalah Allah kembali kepada Bapa. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan Sang Firman. Haleluya. Sebenarnya ayat-ayat ini kalau kita pahami, kita baca ulang-ulang, kita resapi, diterangi oleh urapan Roh Kudus, saudara mendapatkan makna yang dalam luar biasa. Saya mencoba untuk menyampaikan ini dan saya percaya saya terbatas dalam memilih kata-kata, tapi kita sudah berdoa. Roh Kudus sudah mengurapi kita semua, saudara pasti mendapatkan berkat ini maksimal ya. Jadi apa yang terjadi pada saat penyalipan adalah satu, kealahan Tuhan Yesus telah kembali kepada Bapa.
menyatu kembali dengan Sang Bapa. 2, yang mengalami kesengsaraan sejak di Getsemani adalah kemanusiaan atau Sang Anak Manusia yang harus memikul akibat dosa seluruh spesies manusia. Seluruh. Dari kapan sampai kapan? Dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir sebelum detik Yesus datang kedua kali. Sampai itu. Seberapa banyak jumlah manusia, spesies manusia. Dia tidak datang hanya untuk orang yang beragama tertentu, seluruh spesies manusia. Dia harus memikul, dia yang adalah anak manusia, dagingnya. Daging ini kalau kena paku sakit, kalau nggak diobati tetanus. Wajah dagingnya dia kena cambuk, hancur punggungnya, bilur-bilurnya kena cambuk, hancur, sakit. Ada syaraf-syaraf di sana, syaraf rasa, sakit. Dan pada titik tertentu ketika dia kehilangan darah dalam jumlah tertentu, tidak bisa bertahan lagi. Dia harus menyerahkan nyawanya. Dia berkata, sudah genap. Itu Yesus yang adalah daging, yang adalah anak manusia. Tapi Yesus yang anak Allah, sebelum kejadian Getsemani, dia sudah bersama dengan Bapa. Makanya waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Keilahianku, kealahanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ketiga, gambaran keadaan sengsara kemanusiaan Tuhan Yesus adalah seperti ketika kita yang sudah terbiasa merasakan keintiman dengan Bapa, dengan Allah Bapa, menikmati hadiratnya, menikmati sensasi surgawi, luar biasa indahnya, jiwa yang sungguh bahagia, bukan karena kebahagiaan hal-hal yang fana, tapi kebahagiaan karena kehadiran Allah dalam diri seseorang. Tiba-tiba harus mengalami sensasi neraka, terpisah dari Allah Bapa. Bahkan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu triliunan kali daripada apa yang pernah dialami oleh manusia yang pernah mengalami seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia bukan sembarang daging. Adam, daging dari Adamus. Dagingnya Adam itu Adamus yang ketemu Nesyamah. Daging yang hidup. Yesus pun daging yang hidup, tapi dagingnya Yesus itu karena Logos membuai sel telur dari Maria. Daging yang berbeda. Tapi daging ini harus mengalami kutuk dosa seluruh spesies manusia. Sebuah penderitaan yang tidak terbayangkan, luar biasa, dan itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Haleluya.
Ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu, nah ini penting ya, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Yesus telah menyatakan nama Allah kepada semua orang. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Allah memberikan nama Allah sendiri kepada Yesus dari dunia. Apa maksudnya? Maksud ayat ini adalah nama Yesus itu adalah nama Allah. Nama Yesus bukan saja nama anak manusia, tapi nama Yesus adalah namanya Allah. Sekarang Allah yang tadinya abstrak, Allah yang tidak bisa dipegang, Allah yang tidak bisa diraba, Allah yang hanya memberikan perintah-perintah dan sangat otoriter di zaman Torah ya, di zamannya Musa. Orang salah memegang benda suci saja, benda-benda yang dikuduskan langsung mati, utsa. Pegang tabut perjanjian, pegang. Tidak boleh, itu larangan, orang biasa tidak boleh pegang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh memegang tabut itu. Imam-imam yang ditunjuk untuk mengangkutnya. Pegang sembarangan orang pegang, langsung mati. Allah yang seperti itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, memberikan nama, yaitu Yesus, dan itu nama Allah berdasarkan ayat ini. Nama Yesus bukan cuma nama manusia seperti yang dikatakan pada satu ayat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita beroleh selamat kecuali nama Yesus. Ya, itu nama seorang manusia, ya. Nama Yesus sebagai manusia, ya. Tapi nama Yesus juga nama Allah. Berdasarkan ayat ini. Aku telah menyatakan namamu. Kenapa nama ini mesti dinyatakan? Karena dalam nama Yesus ada makna
ada arti, ada karakter Allah yang luar biasa di sana. Kita udah pernah belajar Shem ya, nama. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Siapa miliknya Yesus? Orang yang menuruti firman-Nya. Saudara dan saya, kalau rutin belajar tiap saat, membiasakan menuruti firman Tuhan, dan saudara belongs to Jesus. Engkau beragama, tapi engkau tidak menuruti firman Tuhan. Engkau ke gereja, engkau tidak menuruti firman Tuhan. Engkau berdoa, engkau tidak menuruti firman Tuhan. You are not belong to Jesus. Saudara bukan miliknya berdasarkan ayat ini. Mari kita belajar terus-menerus menuruti firman-Nya. Amin. Kenapa? Ada rahasia luar biasa nama itu ya. Kita lihat ya. Nama Yesus. Nama Yesus, kita pernah baca ini, Yehoshua. Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani Yehoshua atau Yeshua. Yehoshua adalah Yod-He-Vav-He, Tuhan, dan Yasha, menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan, lihat itu. Allah yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan, dan benar, dia bukan cuma memikul nama Allah yang menyelamatkan, tapi dia benar-benar melakukan, menggenapi nama itu di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Daging yang adalah jelmaan firman itu menyelamatkan kita di atas kayu salib. Haleluya. Ajaib ya. Mari lanjut. Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus ulang-ulang, diulang-ulang, dia mengulang-ulang. Mereka menuruti firman-Ku, mereka menuruti firman-Mu. Lalu firman yang kusampaikan kepada mereka, firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dia ulang terus. Firman itu penting, harus masuk, harus kita terima, harus menyatu dengan kita ya. Ayat 9, perhatikan ini. Aku berdoa untuk mereka, untuk siapa? Yang telah menerima firman itu. Bukan untuk dunia aku berdoa, aku tidak berdoa untuk sistem. Aku tidak berdoa, Yesus tidak berdoa untuk sistem dunia menjadi membaik, tidak. Tapi Yesus berdoa untuk orang yang menerima firman-Nya. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus berdoa untuk orang-orang yang menerima firman. Kalau saudara menerima firman Tuhan, saya menerima firman Tuhan, doa ini untuk kita. Yesus tidak berdoa supaya COVID minggat dari bumi. Yesus tidak berdoa supaya Sampar minggat dari bumi. Yesus tidak berdoa supaya Herodes bertobat. Yesus tidak berdoa supaya pemerintahan Romawi bertobat dari menjajah orang Yahudi. Tidak sama sekali. Yesus berdoa untuk orang-orang yang menerima firman-Nya. Dan kalau saudara dan saya menerima firman-Nya, doa ini pun untuk kita. Apakah doa Yesus gagal? Doa Yesus tidak pernah gagal. Saudara dan saya didoakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, luar biasa. Haleluya. Lihat lanjut ya, ayat 10. Dan
segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Nah ini perhatikan ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Pada waktu itu Yesus masih ada. Dagingnya masih ada. Yesus yang anak manusia masih ada. Tetapi Yesus yang anak Allah sedang menuju kembali kepada Bapa. Yesus yang adalah ilahi, yang adalah Allah, sedang kembali kepada Bapa. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang menerima firman-Ku yang aku terima daripadamu masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu Bapa. Nah itu kealahannya Yesus kembali kepada Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Haleluya, luar biasa ya. Ini doa Tuhan Yesus, renungkan. Saat ini Tuhan Yesus baik secara daging dia tidak ada, tapi secara roh dia ada. Firman-Nya bilang 2-3 orang berkumpul dia ada. Lalu kalau Yesus itu adalah sang firman, ketika kita menerima firman-Nya, Yesus ada dalam hati kita. Dan Yesus sedang berdoa sampai saat ini untuk saudara dan saya yang menerima firman. Suasana dunia sedang tidak ramah. Kita keluar rumah, tadi seperti yang saya katakan. Kita keluar rumah. Agak susah untuk membiasakan diri hidup disiplin, terlebih anak-anak. Kita membiarkan anak-anak keluar rumah, kita was-was. Kenapa? Maut mengincar lewat virus COVID-19. Tapi ayat ini, Yesus berdoa. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nama yaitu Tuhan menyelamatkan. Yeshua, Yehoshua. Atau Yesus. Nama yang menyelamatkan. Luar biasa Allah kita. Saudara, perlindungan bagi orang-orang yang menerima firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Makanya mau gak mau, saudara dihadapkan pada 2 pilihan. Terima firman sungguh-sungguh, perlindungan Tuhan sungguh-sungguh. Perlindungan namanya, Tuhan menyelamatkan, atau Yesus, Yehoshua atau Yeshua, Tuhan yang menyelamatkan, itu sungguh-sungguh. Tapi menerima firman Tuhan main-main, hal yang sama terjadi. Puji Tuhan untuk COVID-19. Ini saatnya kita naik level. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Amin. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namanya Allah, Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Siapa yang ditentukan untuk binasa? Yudas. Tuhan Yesus berdoa ini untuk siapa? Murid-muridnya pada waktu itu. Masih ada Yudas. Kenapa Yudas? Yudas menolak. Dia menjual Yesus. Dia bersekongkol dengan orang-orang yang memilih Barabas
Pemberontak, roh pemberontak. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Lihat, perlindungannya tuh ya dan amin. Oh, haleluya. Saya suka lagu itu, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Selain COVID-19, apa awan kelabu-Mu? Terima firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan Bapa melindungi engkau. Doa Yesus, engkau terlindungi dengan aman. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Doa Yesus untuk kita sampai hari ini. Untuk anak-anak kita, mari kita latih anak-anak kita terima firman-Nya ya. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita diutus Tuhan, kita utusan-utusan Tuhan, amin. Kita utusan-utusan Tuhan, diutus. Kalau diutus, ada perlindungan. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bagaimana caranya dikuduskan dalam kebenaran? Tenggelamkan dirimu. Saya harus menenggelamkan diri saya di dalam firman, karena firman itulah kebenaran. Bagaimana menenggelamkan diri dalam firman? Latih diri melakukan firman, latih diri melakukan firman, latih diri melakukan firman. Amin. Ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan untuk 12 orang murid saja Tuhan Yesus berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, termasuk kita. Doa ini berlaku untuk saya, berlaku untuk saudara, berlaku untuk Ahmad Daud, berlaku untuk Daniel, adik, untuk Ana, untuk Ibu Haryani. Berlaku untuk kita, berlaku untuk Max, berlaku untuk Nita, berlaku untuk Jedi, berlaku untuk David, berlaku untuk Joshua. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Ayat 22, 23, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ini loh, Tuhan kepingin semuanya satu. Manusia jadi satu, menyatu dengan Yesus, Yesus menyatu dengan Bapa, Yesus menyatu dengan Bapa, kita menyatu dengan Yesus, dan kita satu dengan yang lain menyatu. Saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita beralih ke Yohanes 14 ya, ini target Allah. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuh, kembali, firman. Firman dan firman dan firman. 16, aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang kita minta dari Bapa, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita butuh roh kebenaran. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Dan ini rohnya Tuhan Yesus. Ini roh Allah. Roh inilah yang kita butuhkan. Roh Kudus inilah yang kita butuhkan. Dia roh kebenaran. Dialah yang akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran. Dialah yang akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan dan menuntun kita untuk melakukan, menerima firman dan menjadikan firman ini refleks dalam hidup kita. Menyatu dengan daging kita. Inilah roh yang kita butuhkan. Kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus beberapa saat nanti. Mari saudara, mulai saat ini rindukan dia. Bagi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta. Sehingga firman bukan lagi di luar. Firman ada. Firman bukan sesuatu yang asing. Firman itu adalah dekat dengan kita. Dia menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Ayat 24 dari Yohanes 17. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan untuk saya. Doa ini tidak mungkin gagal. Dan doa ini benar-benar kita nikmati sepanjang kita menerima firman-Nya. Ketika kita menerima firman, bukan hanya memperlakukan firman sebagai sosok yang asing, tapi firman harus akrab dengan kita. Kita harus akrab dengan firman. Sama seperti saudara mempunyai sebuah budaya, kebiasaan. Biarlah firman itu menjadi kebiasaan saudara, menjadi refleks saudara, menjadi budaya saudara. Mengubah budaya yang lama, mengubah kebiasaan yang lama. Dan firman, ketika firman telah menjadi kebiasaan saudara, itu artinya saudara menerima firman. Dan kalau saudara dan saya menerima firman, doa ini untuk kita. Haleluya.
Sekarang kita lihat, Yesus, tadi kita sudah tahu doanya Yesus ya, kita melihat doanya Yesus. Yesus itu adalah yang sulung dalam beberapa hal. Pertama, dia sulung dalam kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya dibangkitkan ya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Kristus dulu yang harus bangkit sebagai buah sulung, nanti ada waktunya pada waktu dia datang, miliknya yang sudah mati dibangkitkan. Jadi tubuh manusia Yesus, daging Yesus yang mulai membusuk 3 hari itu, menjadi sulung dalam kebangkitan. Perhatikan, daging yang merupakan jelmaan firman tidak bisa mati. Daging biasa ini yang jelmaan firman tidak bisa mati. Daging yang tidak bisa mati itu adalah daging yang penurut, bukan daging yang lemah. Ingat Ishak dan Ismail? Beberapa minggu lalu saya berkhotbah tentang itu, Ishak dan Ismail. Saudara, perhatikan ini. Yesus memulai dari kealahannya karena dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu dia belajar menjadi manusia. Dimulai dari zigot, janin. Bertumbuh sampai jadi bayi, lahir, keluar dari rahim. Semua proses kesulitan dia alami ketika dia harus menerobos rahim Maria, dilahirkan. Ketika dia lahir sebagai bayi, kesulitan bayi, nggak bisa komunikasi, cuma taunya oe, oe, oe. Dia alami. Yesus belajar jadi manusia. Karena dia Allah. Untuk supaya dia tahu sampai sejauh mana kesulitan-kesulitan manusia itu. Kita memulai dari daging yang lemah. Karena peristiwa Eden. Waktu Allah menciptakan Adam, Adamus dikasih nesyamah. Adamus ketemu nesyamah jadi daging, tubuh, jadi akal budi, jadi jiwa, lalu ada batin, hati nurani. Tapi ketika di Eden itu, karena Allah itu bukan Allah yang menciptakan manusia itu robot, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu merdeka, ada kuasa untuk menentukan. Kita juga punya kebebasan untuk menentukan. Pada waktu peristiwa manusia, sisi feminin daging, Adam berkata kepada Hawa, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Daging itu memilih mendengar omongannya ular, maka daging maskulin, dagingnya Adam pun ikut. Menjadi daging yang lemah. Dan kita mewarisi itu. Kita memulai dengan daging yang lemah. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang terjadi adalah darahnya tercurah. Makanya dia bilang, tubuhku adalah makanan yang sesungguhnya. Darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Darahnya tercurah ke atas tanah, meresap kepada tanah. Darah itu nefesh, di dalam darah itu ada nyawa. Darahnya meresap ke dalam tanah, membebaskan tawanan roh di bawah tanah. Waktu Yesus bangkit, ada orang-orang kudus dibangkitkan juga beberapa, kubur-kubur. Jadi kita sebenarnya tidak mungkin untuk
menjadi daging yang penurut. Tapi kutukan itu, palang pintu besi itu dipatahkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Karena darahnya, karena tubuhnya, dagingnya dihancurkan supaya daging ini, daging saudara, daging kita semua tidak lagi menjadi daging yang lemah, tapi daging yang penurut. Haleluya. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 1 Korintus 15. Dan ini adalah target Allah ya. Ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Allah maksudnya. Allah tidak mungkin ditaklukkan oleh kemanusiaan Yesus, karena waktu itu Yesus sebagai manusia. Yesus mati menaklukkan semua penguasa-penguasa, roh-roh jahat, dan membebaskan roh-roh orang yang tertawan. Itu roh manusianya Yesus. Daging tadi itu, kuasa dari daging yang adalah jelmaan firman. Tetapi kealahan Yesus tetap mengatasi semua itu. Dan kealahan Yesus menyatu dengan Bapa. Paham ya ini ya? Ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dulu saya susah untuk memahami ayat ini, tapi Roh Kudus mengajarkan pada saya, membuka pengertian saya ketika saya mulai memahami antara pergumulan keluarga Abraham, Ishak dan Ismail, pergumulan antara manusia daging dan manusia roh. Manusia daging yang penurut dan manusia daging yang lemah, ya. Oke. Jadi karena Kristus bangkit, maka pasti ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Kristus ini adalah daging yang jelmaan firman. Ketika saudara menerima firman, menjadikan firman itu kebiasaanmu, refleksmu, dan itulah firman telah mulai menjadi dagingmu, menjadi sel, menjadi bagian dari daging saudara. Dan bagian ini tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Tidak bisa dikuasai oleh alam maut, dia hanya bisa tunduk kepada Allah. Itu sebabnya penting buat kita belajar menerima firman Tuhan, belajar menjadikan firman Tuhan itu kebiasaan kita dalam situasi seperti ini. Haleluya, ini rahasia besar. Bahkan Rasul Paulus pun rela berada dalam maut setiap hari karena percaya adanya kebangkitan. Di 1 Korintus 15 ayat 30, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Kita juga. Kita hari-hari ini sampai ke depan, sampai nanti ada vaksin tentang COVID, mungkin mulai mereda sedikit, tapi pasti akan ada hal-hal yang lain lagi. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja,
Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saudara, mati itu bukan cuma putus nafas. Maut adalah bisa juga dalam keadaan di mana jiwa kita tertekan, tertindas. Kalau saat ini keadaan ini menekan saudara, membuat jiwamu tertindas, engkau sedang merasa seperti berada di dalam bayang-bayang maut. Mari belajar terima firman-Nya, menerima firman-Nya, dan nikmati kuasa kebangkitan Yesus itu sehingga tidak ada maut yang bisa menyentuh dagingmu. Amin. Kita memasuki new normal. Situasi new normal. Tadi saya sudah bilang ya. Dan inilah saatnya praktek firman Tuhan. Menerima firman Tuhan, doa Yesus berlaku buat kita. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang, tapi kalau boleh minta sama Tuhan. Jangan pulang dengan cara COVID-19, gak enak. Karena tiba-tiba harus dimasukkan di peti, tidak ada ibadah penghiburan, lalu tiba-tiba harus dikubur tanpa ada yang tahu. Gak asik ya, kayak seolah-olah langsung dibuang gitu ya. Berdoa. Pertama, terima firman-Nya, dan imani doa Yesus berlaku buat kita, dan taati aturan protokol kesehatan. Biasakan cuci tangan, keluar rumah pakai masker, jaga jarak, tetap kita ikuti aturan-aturan itu. Amin. Pertama tadi Yesus adalah yang sulung dalam kebangkitan. Sekarang yang kedua, sulung dalam gambar Allah. Nah ini, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan Adam itu segambar, menurut gambar. Ya. Tapi gambar Allah yang ada di dalam Adam menjadi rusak. Karena dia tidak mau menerima firman, dia menolak firman, dia tidak bersekutu dengan firman, gambar Allah, sang firman rusak dalam diri Adam. Sehingga dagingnya menjadi daging yang lemah. Tetapi Yesus, firman yang menjelma menjadi daging, gambarnya enggak rusak. Sampai di kayu salib pun mengalami penderitaan yang luar biasa, bantahan. Nanti kita lihat di Korintus, bantahan yang hebat, sampai dia berkata, sudah genap. Daging itu bukan daging yang lemah, dia adalah daging yang penurut. Dia menurut kepada firman-Nya, kepada tugas yang harus dia lakukan, menyelamatkan manusia. Ya. Jadi, saudara bisa lihat di slide ini, Adam dan Hawa ya, ini manusia. Tadinya cuma Adam, tapi kemudian sisi femininnya dipecah, dijadikan manusia lagi. Jadi ada dua manusia, padahal ini satu. Gambar yang sudah rusak, gambar Allah yang rusak. Ya, Yesus adalah Adam, dan dia butuh the new Hawa. Sisi feminin, siapa itu? Yesus yang adalah anak manusia, firman yang menjadi daging, menjadi maskulin, menjadi kepala. Dia harus mendapatkan femininnya, yaitu gereja dan Israel, yaitu kumpulan orang-orang percaya, sisi femininnya. Dan feminin ini dibentuk melalui daging atau tubuh dan darahnya Yesus di atas kayu salib, plus roh
kebenaran dan roh atau Roh Kudus yang menuntun kita untuk mampu menjadi daging yang penurut pada firman Tuhan. Haleluya, sebuah pemahaman yang dalam. Saudara, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Yesus kepala, dia butuh tubuh. Yesus mempelai laki-laki, dia butuh mempelai perempuan. Yesus adalah Hawa Adam dan dia butuh the new Hawa, dan itu saudara dan saya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 21 secara ringkas. Untuk ke sana, pertama perlu tanggalkan beban dan dosa. Yesus sudah tanggung, gak perlu lagi menjadi beban kita. Dosa masa lalu, kesulitan-kesulitan hari ini, hari depan, tanggalkan semua. Yesus sudah berdoa. Kita tinggal jalan, bekerja seperti biasa, pikiran gak perlu terbebani. Dosa masa lalu Tuhan sudah ampuni, gak perlu terbebani. Mata tetap tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan ingat kepada Yesus yang tekun menahan bantahan dari orang-orang berdosa. Di dalam diri kita, daging ini sebagian besar masih luas, daging yang masih lemah, yang harus kita taklukkan kepada firman Tuhan. Itu sama seperti pertempurannya Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang berdosa. Daging yang tidak penurut, daging yang lemah ini yang berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Harus kita perangi sama seperti Yesus menghadapi orang-orang berdosa. Tapi Yesus tekun. Ini kata kuncinya, ketika kita tekun mendidik, mendisiplin diri, terus menerus membuat daging yang lemah itu harus menurut pada firman Tuhan. Lalu kita juga harus membekali pemikiran sesuai Ibrani 12 itu ya. Tuhan itu menghajar anaknya. Oke, ketika kita salah Tuhan pasti hajar. Tapi jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dia menghajar kita sebagai anak. Lalu yang berikutnya, penting juga berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini agak susah ya. Tapi bisa. Asal tekun. Tekun. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia supaya tidak tumbuh akar pahit. Lalu jangan punya nafsu rendah seperti Esau. Ini saran-saran kunci yang disampaikan di dalam suratan Ibrani itu. Nah, di ayat 22 dari Ibrani 12 mulai disebutkan ayat 23. Disebutkan adanya jemaat anak-anak sulung. Nah ini tadi, judul dari khotbah tadi. Kita sampai kepada jemaat anak-anak sulung. Ayat 22 saya baca dari Ibrani 12. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Sebelumnya begini, kalau saudara baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 21, di ayat yang mulai ayat 20, 21, 19, 20, 21, dikatakan begini. Kalau pada zaman dulu, pada zaman Musa itu naik ke Gunung Moria itu, ke Gunung Sinai itu, ketakutan. Binatang mendekat kepada lereng gunung itu mati. Begitu kuatnya hadirat Allah. Sehingga orang Israel harus beribadah dengan penuh ketakutan, kegentaran. Apalagi saat ini. Nah itu. Di mana kita bukan hanya berhadapan dengan Gunung Sinai, tapi kita berhadapan dengan Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Saudara yang ditebus oleh Tuhan Yesus, yang menerima roh kebenaran, saudara adalah orang-orang yang sedang berada di Bukit Sion ini, di kota Allah yang hidup ini, yaitu Yerusalem surgawi. Roh kita berada pada situasi ini kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan roh kita juga
merupakan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh ini yang terus harus bertumbuh menjadi sempurna. Seperti yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Dan roh ini akan sempurna kalau kita mendisiplin diri kita. Roh manusia ini akan sempurna kalau kita mendisiplin daging kita ini menjadi daging yang penurut. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Luar biasa firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput pada waktu Dia di bumi, pada waktu Yesus di bumi, ada yang menolak firman-Nya. Menolak firman Allah tidak luput dari penghukuman. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saat ini Yesus berbicara dari surga lewat hamba-hambanya. Yesus berbicara dari surga lewat firman-Nya, baik yang tertulis maupun yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Kalau dulu waktu Yesus secara manusiawi, sebagai anak manusia, Dia berbicara pada waktu Dia di bumi, ada yang menolak. Yudas menolak, imam-imam besar menolak, dihukum. Ada genocide, sampai berapa turunan, sampai berapa ribu orang harus mati akibat. Apalagi sekarang ini, zaman di mana kita sedang beribadah seperti tadi. Kita ini kumpulan luar biasa. Makanya perlu semakin serius. Dan Tuhan kirimkan COVID-19 supaya kita serius ibadahnya dengan Tuhan. Bukan lagi main gereja-gerejaan, bukan lagi cuma pergi ke gereja, bukan lagi cuma sekedar beragama, bukan lagi cuma sekedar beraktivitas atau menjadi aktivis gereja, tapi sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu. Waktu itu suaranya menggoncangkan, ayat 26, menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Pada zaman Musa, waktu belum masuk dalam era kecanggihan ilahi, mereka takut dan gentar. Apalagi saat ini, ketika kita menerima, kita berada di dalam kumpulan jemaat anak-anak sulung, roh kita harus lebih disiplin lagi, harus lebih dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan atas kehendaknya sendiri. Yakobus 1 ayat 18. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini bukan cuma Yesus yang dijadikan anak sulung, tapi kita. Saya ulangi lagi, Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, roh yang sudah sempurna itu seperti rohnya Filipus.
tubuhnya dibawa menembus segala sesuatu. 1 detik dia berada di sini, tiba-tiba dia berada di tempat lain dalam kecepatan yang sangat luar biasa. Itu roh yang sudah sempurna. Dan itu hak untuk kita. Saya bayangkan, wah, kalau kita bisa, saya tidak tahu apakah zaman ini nanti, tapi pada zaman itu Filipus mengalami. Dan tadi kita membaca di Ibrani 12 ayat 23, jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, jamak, plural, banyak. Roh yang menjadi sempurna menjadi bagian kita. Kalau sudah seperti itu, enak sekali, tidak usah pakai naik mobil, tidak usah pergi pakai kendaraan. Tinggal berdoa, tiba-tiba kita sudah ada di tempat mana. Tidak perlu naik pesawat, mau ada virus apapun, menter. Ini yang Tuhan janjikan. Ini ayat-ayat ini berbicara tentang itu, saudara. Kita bukan cuma sekedar Kristen dan minta diberkati, no. Tuhan memberi kita target nih loh. Satu kumpulan manusia yang rohnya sudah sempurna. Filipus, ini bukan berbicara nanti, tunggu nanti, tidak. Filipus pernah. Luar biasa. Mari kita ubah cara ibadah kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh, serius di dalam menanggapi firman Tuhan. Menerima firman itu. Latih daging ini supaya dia menjadi penurut. Dan semakin dia menurut, roh kita semakin berpotensi mendekati sempurna. Persis, dan kita menepati apa yang Tuhan Yesus katakan. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Roh kita bisa sempurna. Haleluya. Tidak perlu urus surat COVID, naik pesawat. Berdoa, tiba-tiba sudah ada di Amerika. Mendoakan orang. Salah satu hamba Tuhan dari Timor pernah alami itu, cuman dia sembunyikan, dia tidak pernah cerita. Yang bercerita orang lain, 2 orang saksi menceritakan kepada saya. Sayangnya orangnya sudah meninggal karena usianya memang sudah mendekati 100 tahun. Tapi saya sempat mendengar, ada orang di Timor pernah mencapai, diizinkan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, rohnya sempurna, dan memang orang ini melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh hidupnya, sungguh-sungguh didedikasikan hanya untuk melakukan firman Tuhan. Saya tahu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian kita. Haleluya, kita bisa mencapainya asal kita mau taat, asal kita mau latih diri kita. Keadaan apapun itu bukan masalah lagi. Mari kita latih diri kita terus, latih diri kita terus. Jangan sibuk mencari berkat. Dalam hal ini adalah uang, rupiah, jabatan, dan segala macam yang fana. Kita butuh itu, iya, Tuhan pasti kasih. Tuhan tidak akan mempermalukan utusannya karena kita diutus kepada dunia ini. Tapi Tuhan mau kita sempurna, roh kita sempurna. Jemaat anak-anak sulung, bayangkan kalau itu ada di Kota Kupang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Wow, luar biasa. Gempar, nama Yesus ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk jemaat anak sulung. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami. Mari bawa kami ke sana Tuhan. Kami mau melatih daging kami menjadi penurut seperti Kristus. Daging bukan daging lemah, tapi daging yang merupakan jelmaan firman. Kami mau firman itu menjelma menjadi diri kami Tuhan, menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi penurut pada firman-Mu Tuhan, supaya roh kami sempurna. Dan kami rindu di Kota Kupang ini Tuhan. Engkau lawat kami kembali melebihi lawatan-Mu pada tahun 65, pada tahun 70, pada tahun sebelum-sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti
menurunkan hujan akhir dari kota kami kembali, dari Soe, dari Kupang, ke seluruh ujung bumi. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berada dalam pergumulan, Kau jamah. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, curahkan diri-Mu atas kami, curahkan urapan-Mu atas kami Roh Kudus. Kami butuh, kami tergantung padamu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang ini
saudara yang ada pergumulan. Minta Roh Kudus memenuhimu. Mari undang Roh Kudus memenuhimu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus Mengalirlah di tempat ini. penuhi kami ya Roh. Mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Terima kasih Bapa bahwa saat ini kami masih menikmati firman yang luar biasa yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberitahukan kepada kami bahwa kami harus hormat, kami harus tekun, kami harus taat Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang sungguh membukakan mata hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami secara pribadi. Terima kasih kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Terima kasih Engkau mencukupkan kebutuhan kami Tuhan Yesus sampai detik ini Bapa. Bahkan keinginan hati kami pun Engkau perhatikan, Engkau cukupkan. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan indah ini Tuhan. Persembahan, perpuluhan maupun persembahan yang boleh ada di tangan kami, yang sudah kami persiapkan dengan baik Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan indah ini Bapa. Terima kasih kami sudah boleh menjadi manusia, bukan manusia yang serakah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya yang ajaib, yang luar biasa, yang indah Tuhan, yang Kau berikan di dalam hidup kami. Ini doa dan seruan sembahyang kami kepadamu Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Bapa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Dan berikanlah terus semangat untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Dan saya akan melepaskan berkat imam. Mari angkat tanganmu ke atas. Terima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat firman Tuhan ini, berkat imam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kami berharap Anda dikuatkan dan Anda terberkati. Dan Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin menyampaikan beban doa, Anda bisa mendm kami di akun Facebook GBI Rock Sepang, dan juga tentunya kami akan mendoakan beban doa Bapak Ibu. Demikianlah ibadah online. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.